aku makan ya cekik lu kalau orang ada nusa itu cuy orang ada dua itu nak dia aja itu sagan nggak sih itu itu belum Siang pun itu sehat. terang asal Kita ajak-ajak. Ibu kali seminggu. 3 kali seminggu beris dah habis kami ya Iya. Oh, ini tadi ya lama. ibu tu tampil bahagia sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru PP Ibu apa? Ibu Tanzil ST ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini yang ikut menghadiri pendampingan tentang visi dan misi yang ada di sekolah kita ini. Selawat beri salam tidak bosan-bosan kita panjatkan kehadiran kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad dan seterusnya. Untuk acara ini kita di sini hadir untuk menyatukan nanti visi dan misi yang akan diangkat oleh Bu Risna untuk CGP-nya. Jadi semoga nanti visi dan misi yang kita buat ini bisa kita pakai selanjutnya selama 5 tahun, karena visi ini jangka waktunya 5 tahun. Dan dengan arahan-arahan dari PP nanti, semoga apa yang kita harapkan dapat terlaksana dan apapun yang diharapkan oleh Bu Risna dapat berlangsung dengan baik nantinya. Jadi sini kita bekerja sama ya Bu ya untuk kolaborasi mengenai visi dan misi sekolah kita. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh cuaca ya Bu, agak ngambek. Kita ulang ya Bu. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ajarkan dengan pantun Bu. Cikini, Kegondandia, Cikampek, Tasikmalaya. Terima kasih telah menjawab salam saya. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa hadir di ruangan yang indah. Saya lihat banyak pernak-pernik warna-warni. Ini melambangkan keindahan, kegairahan kita untuk melihat warna-warninya. Kalau kami di SMP jarang warna-warni. Bersyukur kita hadir pada hari ini dalam kegiatan sosialisasi visi dan prakasa perubahan calon guru penggerak kita di SD 20 yaitu Ibu Risna. Selamat beri salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan yang kita berselawat mendapatkan syafaat di akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mungkin kami akan menyampaikan apa tujuan kami di sini, apa tujuan kegiatan kita hari ini. Sebelum itu, mungkin saya bukan warga SD 20, Bapak Ibu ada yang bertanya ini siapa? Kita perkenalkan diri dulu Bu. Bunga kamboja, daun selasih, bunga anggrek, daun talas. Perkenalkan saya Ibu Tanisi, pengajar praktek. Ini dicari sebentar ini nih Bu.
musik apanya secara pantun kita juga belajar untuk berpantun. Bapak Ibu, kehadiran saya di sini saya hanya sebagai pengajar praktek, mungkin sebagai kapasitas saya sebagai moderator di sini. Antara Bapak dan Ibu dengan Bu Risna nanti berdiskusi dalam sosialisasi visi dan prakarsa perubahan yang dibuat, yang dirumuskan oleh Bu Risna. Maaf Bu, tadi Ibu menyinggung visi sekolah. Ini bukan visi sekolah ya Bu, tapi cuma visi Bu Risna sebagai pengajar sebagai guru penggerak mengacu kepada visi sekolah. Bu Risna hanya sebagai pendidik, tapi beliau mengacu kepada visi sekolah. Visi sekolah itu yang besarnya. Kabar-kabarnya baru kemarin dirumuskan yang baru. Sudah ada unsur merdeka belajarnya. Nah, itu diturunkan menjadi visi guru penggerak. Masing-masing kita itu mempunyai visi Bapak Ibu sebagai guru. Pasti, mungkin enggak. Jadi apa visi kita? Untuk siswa kita ke depannya, khususnya siswa SD 20 ke depannya mau jadi apa, mereka diapakan mereka, itu silakan Bapak Ibu diskusikan dengan Bu Risna nanti berdasarkan visi Bu Risna. Mungkin yang melatar belakangi Bu Risna membuat ini Bapak Ibu, Bu Risna telah mengikuti pendidikan guru penggerak lebih kurang 1 bulan lebih, telah mempelajari 3 buah modul. Modul kita yang dipelajari di guru penggerak itu ada 10, sekarang baru 3. Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua 1.2 peran dan nilai sebagai guru penggerak. Yang terakhir ini yang akan kita diskusikan ini adalah visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Visi mungkin tahu Bapak Ibu ya, cita-cita kita gitu. Yang prakarsa ini hampir sama dengan misi. Kalau di sekolah kita misi, kalau di guru penggerak namanya prakarsa perubahan. Silakan Bapak Ibu nanti mendiskusikannya dengan Bu Risna setelah melihat visi sekolah, menghubungkannya dengan visi Ibu Risna sebagai guru. Nanti kira-kira program apa yang akan kita buat, yang kita lakukan di sekolah untuk mencapai visi ini. Mungkin visi Bu Risna sebagai guru juga sebagai manusia, kalau ada Bapak Ibu mau menambahkan supaya sempurnanya visi Bu Risna, disilakan. Boleh kan ya Bu Risna? Ya, silakan Bu. Saya sebagai moderator hanya sebagai pengantar saja Bapak Ibu dalam diskusinya. Untuk singkat waktu kita serahkan kepada Bu Risna untuk menyampaikan visi beliau. Silakan Bu Risna. Izin ya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Ibu Indrayanti yang sudah mendampingi hari ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Efrita Ningsi selaku pengajar praktek yang mendampingi saya sampai tamat kegiatan calon guru penggerak insya Allah bulan Desember. Kemudian yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 20 Kelumbuk yang sudah bersedia meluangkan waktu dalam kegiatan pendampingan individual saya sendiri sebagai calon guru penggerak dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kemudian yang pertama sekali puji dan syukurnya dilimpahkan kepada pendahulu saja yang sudah berbicara untuk mengefektifkan waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dalam arti bukan mengajarkan ya. Mohon maaf nanti kalau seandainya kata-katanya kurang di tempat karena di sini banyak senior-senior yang sudah banyak pengalaman, banyak istilahnya orang Minang banyak makan asam garamnya di dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih awal di sini saya tidak mengajari, tetapi kita berkolaborasi dan berdiskusi bersama untuk kebaikan sekolah kita ke depannya dan untuk kemajuan kita bersama di SD Negeri 20 Kelumbuk. Ini kebetulan Bu Deni tidak bisa mendampingi saya, diwakilkan oleh Bu Indrayanti karena beliau ada kegiatan
kepala sekolah, rapat kepala sekolah. Nah, ini sebelum kita melangkah ke inti kegiatan visi, mari kita lihat video. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelembet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesie dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesie, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia.
Baik Bapak Ibu, dari video yang sungguh luar biasa, apa hikmah yang bisa kita ambil? Silakan Bapak Ibu yang bisa memberikan komentar. Bu Rizda? Coba ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu Risma atas kesempatannya. Kami coba-coba ya menafsirkan. Kalau kita lihat tadi dari video tadi, bahwasanya kita Indonesia bukan lagi terkotak-kotak seperti yang selama ini. Jadi Indonesia sekarang sudah menyatu, bersatu padu untuk Indonesia maju. Itu maksudnya. Terima kasih luar biasa Ibu Rizda. Baik Bu Yanti. Kalau kita lihat tadi, di sana apapun yang perbedaan yang ada, tapi tetap ujung-ujungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Jadi terima kasih. perbedaan itu bukan hal yang membuat kita pecah belah atau apa, tapi tetap ujungnya Negara Indonesia. Baik, terima kasih. Ada lagi yang berpendapat? Bu Mary? Lanjut, ya Bu Sal. Silakan Bu Sal. Karena keasikan. Mungkin sama dengan Bu Yanti dan Bu Rizda, walaupun apapun yang terjadi di negara kita ini tetap Indonesia maju. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Tambahan? Bu Rami? Sama. Baik, di video tadi itu ujung-ujungnya kata Indonesia. Berarti walaupun ada keberagaman, tetapi dia tujuannya satu. Di sini kita akan membahas visi kita di SD Negeri 20 Kalumbu itu satu. Ya, walaupun di dalamnya kita lihat ada beragam pemikiran, beragam cara untuk mencapai tujuan, tetapi yang ending akhirnya, hasil akhirnya adalah untuk menciptakan generasi masa depan yang cemerlang. Begitu juga dengan visi tadi, walaupun beragam yang dilihat, tetapi akhirnya yang dia lihat hanya Indonesia merdeka. Dan luar biasa ibu-ibu hebat SD Negeri 20 Kalumbu. Kita lanjut. Nah, di sini visi merupakan pernyataan tentang cita-cita, keinginan, dan harapan di masa yang akan datang. Memang sekarang ini belum terjadi, tetapi kuat tekad kita sebagai guru terwujud di masa yang akan datang. Memiliki visi tentang murid merupakan hal yang sangat penting bagi kita seorang guru. Visi tentang murid inilah yang akan menjadi petunjuk arah bagi guru menentukan program dan metode atau strategi pembelajaran yang berpihak pada murid itu sendiri. Nah, di sini kita akan mendiskusikan, merumuskan visi sekolah yang sudah tercipta, yang sudah direvisi. Nanti kita lihat, sebelum dilihat saya juga sudah menyebarkan visi terbaru kita di WA Group. Ini ada pernyataan rumpang yang akan kita isi bersama tentang impian murid. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana. Nah, nanti saya berikan ini, diisi, nanti ditempel di kertas ini di depan ya. Bapak Ibu, mohon kerjasamanya ya. Kita isi butuh yang besar atau butuh yang kecil. Pertanyaan yang pertama warna pink.
jawaban saja. Mau kau pulang iya. Terima kasih. Tinggal Kita memimpikan murid yang titik-titik yang bagaimana murid yang kita di sini aja kok. Mau tahu? cari dulu nih. Dan open di dalamnya lah. Kayaknya lewat atau mbak yang lewat kan? Izin. Itu pensil saja. Kemarin nggak? Saya bisa tertulis nih. Seluruhnya kita. Iya. Tis, satu jawaban di kertas atau semuanya? Satu jawaban nomor satu. Oh, nomor satu aja. Ya. Satu warna pink. Dua nanti warnanya beda lagi. Oh, dua beda lagi. Sudah Ibu? Sudah? Tunggu sebentar. Dia lu lah. Dia warna pink. Enak tinggal ini. Ini baik ingat jangan lah. Kena pinjam rumah. Sudah, mohon Bu Ica bantu teman-teman yang lain yang mana tahu capek, ibu-ibu kita berdiri, Bu Ica saja yang mewakili ke depan. Nomor 2, sambil menunggu Bu Ica menempel, nomor 2 kita isi dengan warna krem. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Amin, amin. Bulan berapa, Bu? Pendaftaran berikutnya bulan sekarang. Pendaftarannya bulan sekarang mungkin ada pertanyaan. Boleh 50 lebih, boleh. Pendaftaran CGP. Umurnya 50 juga boleh. Bu Mus sudah bisa sekarang. Juga bisa. Tambah gigi cek. Iya. Bapak motor gigi Bu. Balik deh. pakai dia. Double tip. Sedia bicara. Kalau mau dengan 6 bulan selesai baru kasih. Kasih ke DP dari KB ya. Belum Bu Ica. Nomor 2. Sampai nomor 6. Sampai nomor 6 kakak saya. Laki-laki oke sip. Kita lanjut nomor 3. Warna berbeda. Sambil mengisi silakan dicicipi yang ada di depan. Udah habis. Udah habis. Bu Yona. Yona,
Kalau murah aja ada banyak. Udah, Bu. Udah. Senyum Bu Ica. Ah, iya, Bu. Jaga. Kalau gantikan pens itu bisa kan? Ada di sana. Bisa. Anak aku meneliti muka segala masih ginyang. Kumpulannya kagak ada menjalan kali. Kumpulan Lanjut kita nomor 4. Warna oranye. Semangat Bu Ica. Dan dapat motivasi satu. Ini yang vanilla, ini durian. Ini Beca satu lagi. Durian vanilla yang nomor apa? 4 nomor 4 itu. Ini nomor 4 lagi. 5 kita lanjut warna pink lunak ya, pink lembut. Ini nomor 4-nya. Lai tagak dua. Tagak kan? Ah. Tagak tagak. Itu nomor 5 tuh. Kita warga sekolah di sekolah nggak? Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Mengawal. Senior tadi. Dia datang sembarang aja kan. Enggak kampung kanan. Agi saya, nah Agi saya. Iya, lah. mana Agi dapet saya. selalu. Dia yang menukar. Iya. Oren. Enggak ada pink. Apa sih? Yakin itu apa? Kita warga sekolah ini yakin untuk kan mendidik anak Nih yang Maaf ya Bu Ibu. Maaf ya Bu Ibu. Itu nama vanilla. Pink ini. Maaf. Aku kamu lupa Tapi durian. Nomor 5 warna hijau. Ah ya 5 warna hijau. 6 yang warna hijau. 6. Kok. Cah. Ada tuh saya Durian. Terima kasih Yona. Ibu. Terima kasih Ibu. Bu Ica di mana duduknya?
Saya La ilaha illallah. Nggak tahu lu yang dah ya. Perkenalkan diri Pak. Saya ada guru biasa. Yona Dorian dari Riana ya Mas? Tenang. Itu Vanilla Bu. Yang sebelah sini Durian. Bila Leris. Bila Leris. Tanggal berapa Leris? Satu kali sampai Terakhir. itu Bila Iya, dihadirkan di belum bisa Bang. kok masuk pagi itu berang beanti sama beantinya berang Bilo Leris modeliko coba Karisna Bilo lagi modeliko wak namu beanti wak taruh mas pagi Kalau kami sakit dinyo tuh lagi ke sana. Itu sama waknya, sama sakit. iya Kamu R3 apa? ini sama sasif iya loh Kami RT. Asia seorang lagi Iya, Rizky, Rizna, Riris. apa nasib ini tinggalnya bestinya Sana aku ya tuan lah baras lo tadi punya nyombu aja jatuh pun dia Benti kontrol Benti masuk ke kontrol apa? enggak kontrol Lalu nanti personal lah Ini kan apa? Dan habis Itu yang dimulai kami biar aku tuh. Oh dulu kan pas udah kasih dulu mah. iya Ini enggak gini dong. di kelas bisa Oh dulu kan. Masih belum sana kasih dulu majalah apa? cari kelas rendah mana Iya. cari kelas tinggi mana Tuh dulu kan ini enggak untuk dah. Di page ini. Dari kecil aja sih. Bu, namu Rizna. Jadi nyendiri Bu. Agak lebih sih. Enggak habis Tua. Oh, Kakak. Kok kakak tertua? Kakak termuda. kakak di tengah. Mana? Riri. Ada Riri dari Risma. Angka-angka. Beneran. Nilai ini. Oh, gitu. Wisna kapan? Oh iya, tertua di tengah termuda. Nah, ini kan sampai eri itu. Lain icie. Akan Kak Mary, kok nan RS Iya, iya. Kok RS tadi? Jangan biar lo lek Kak Mary. Lain masuk. Mana pada usul ya? Ada orangnya itu. Kak Mary. Tolong dipoto Niko sekarang. Foto Niko. Dia punya Kak. Kini ku jual ya. Kalau enggak bisa nih pecek wakil kan. Awan memot. Astagfirullah. Ini awaknya kayak sini. Ibu kok bebek ya? Beda awak. Dia lawak lain tapi ikut sekarang. Sekarang dia awak. baik Ibu, Bapak Ibu semuanya, kita lihat
isi dari per item soal. Soal pertama, kita memimpikan murid-murid yang, berarti kita di SD 20 Kelumbu memimpikan murid-murid yang di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 catatan, 10 jawaban. Yang intinya kita sama-sama menginginkan dan memimpikan murid berakhlak mulia, berkarakter dan cerdas serta jujur. Ini sesuai sekali dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang poin pertama. Lanjut yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah murid yang penerus generasi bangsa, insan yang unik, anak yang hebat, manusia yang menjadi harapan anak yang pintar. Intinya kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang unik, cerdas, pintar, penyemangat hidup bagi guru. Ini terselip, ini unik ya. Penyemangat hidup bagi guru. Berarti di sini guru memang membutuhkan muridnya, mendapatkan muridnya. Bagus, luar biasa. Baik, nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan disiplin, kerjasama, kepentingan siswa, kepentingan peserta didik, karakter kebersamaan. Berarti intinya di sekolah kita mengutamakan kepentingan peserta didik. Artinya apa yang dibutuhkan oleh peserta didik baru kita iringi dengan disiplin karakternya. Kemudian ini yang jatuh, murid bukan lagi objek dalam pembelajaran yang jatuhnya. Jadi kita di sekolah mengutamakan kebutuhan dari murid, kepentingan murid yang kita kembangkan sesuai dengan kalau di CGP kodrat zaman dan kodrat alam, kodrat alam dan kodrat zamannya. Pintar sekali nih ibu-ibunya. Lanjut nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu sangat menyenangkan, belajar sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita, dihargai individual, sekolah tempat belajar dan berlatih ilmu, diri belajar dan didik untuk menjadi penerus generasi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka belajar sungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. Dan murid adalah tanggung jawab kita bersama. Kemana arah murid tergantung nanti kemana kita arahkan mereka. Ya, di sini. Kemudian nomor 5, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mendidik siswa menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter dan bertakwa, membimbing membantu murid dalam mendapatkan pembelajaran, berakhlak mulia, maju bersama, dapat menuntun dan membimbing murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Berarti kita di sini mengembangkan potensi yang mereka miliki. Luar biasa. Lanjut yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mencapai itu diperlukan kolaborasi. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidik sangat besar pengaruhnya dalam proses pengembangan di sekolah. Murid adalah generasi penerus, waktu adalah yang terbaik untuk berbuat, dapat menuntun siswa untuk mencapai kebahagiaan, disiplin menentukan kesuksesan. Nah, di sini intinya saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidik di sini, ini pendidik sangat besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian untuk menuntun siswa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik, ini kesimpulan. Kita lihat visi sekolah kita. Apakah sudah sesuai
Ini kalimat rumpang yang tadi. Nih, visi sekolah kita. Terwujudnya peserta didik yang religius, prestasi, unggul dalam iptek dan berwawasan lingkungan. Dan ini yang sudah direvisi kemarin bersama Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman dari guru penggerak dan pengajar praktek Bu Neng. Ini sudah kami diskusikan. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan yang kita cita-citakan murid? Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Baik, berarti tidak perlu dirubah. Nah, ini Ilmu pendidikan dan agama. kalau sudah terwujudnya peserta didik yang religius, berprestasi, unggul dalam iptek dan berwawasan lingkungan. Nah, kira-kira apa inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi kita? Karena ada 3 kata kunci di sana. Ada religius, berprestasi, unggul dalam iptek dan berwawasan lingkungan. Kira-kira untuk mencapai itu perilaku apa yang atau program apa yang bisa kita laksanakan? mengontrol anak-anak dalam sholat, dalam sehari-hari. Ya, baik, bagus. Mengontrol siswa sholat berjamaah atau sholat di rumah. Kebiasaan Sholat berjamaah. kebiasaan lingkungan bersih. Peduli lingkungan sudah kita mulai kita lakukan. terapkan di setiap hari. Sudah. Hari Rabu. Rabu. Ya kan? Semen gober. Iya, semen gober. Terus unggul dalam iptek. Itu ada kayak AMBK. AMBK. Dalam belajar juga internet. Oh, internet. Baik ya. Sudah kita laksanakan? Sudah. Insya Allah berlanjut untuk kedepannya. Wawasan lingkungan sudah, unggul dalam iptek sudah. Ini Sholat duha ya, sholat duha. Ya, sholat berjamaah khusus yang masuk pagi. Dulu kan tidak ada itu. Sholat zuhur. Asar Siang. Ya, asar siangnya. Itu khusus yang bagian religius. Kemudian yang iptek kita sudah punya labor ya. Sudah punya labor. Gimana Pak Miko, bisa dipinjam untuk kegiatan pembelajaran kan? Pembelajaran Anak-anak bisa? Karena sudah dicobakan juga oleh beberapa guru untuk minta izin kepada Miko sebagai penanggung jawab. Baik, ini adalah visi saya sendiri. Visi saya sendiri yang saya rumuskan, bukan berarti nanti merubah visi sekolah, tetapi saya mengimbangi dan mencoba untuk mengambil sisi-sisi dari visi sekolah dan saya munculkan sendiri. Nah, di sini terwujudnya peserta didik yang berkarakter, cerdas, berlandaskan iptek dan berwawasan lingkungan. Alasan saya memilih ini karena kita di kurikulum Merdeka itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Saya mengutamakan karakter karena saya berpendapat dan berpengalaman karena sudah honor di swasta sebelum-sebelumnya. Ada murid yang dia itu karakternya baik, tetapi di segi intelektualnya butuh pendampingan khusus. Namun kemarin di WA alumni guru di Marhamah tersebar fotonya, sekarang dia sudah sukses dan bekerja di Telkomsel. Padahal dulu di SD dia pakai guru pendamping. Tetapi karena karakternya yang baik, kalau orang berkarakter pasti orang senang melihatnya. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Kalau anaknya berkarakter pasti senang melihatnya. Banyak relasinya, banyak dia punya teman untuk mendapatkan peluang-peluang untuk masa depannya. Baru saya mengambil cerdas, karena cerdas akan
beriringan dengan karakternya. Kemudian setelah yang dua harus dilandasi dengan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, karena dunia teknologi sekarang ini tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Orang di Amerika kita bisa melihat sekarang di Kota Padang apapun yang terjadi. Nah, berarti anak-anak yang saya inginkan itu sesuai dengan zamannya. Jangan sampai dia ketinggalan dengan kemajuan teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian berwawasan lingkungan di sekolah yang menjadi visi saya, karena anak-anak belajar itu Habis Marisna, habis aku baterai Marisna. habis. Oke, istri. Ini kelas. Ingat ya nak. Coba percaya. Iya. Kita nyambung. Istri nak masuk dalam itu. Di sekolah ini. Iya. Dia pulang Kita belajar. ini mower. Dia pulang udah kali kita ya. Lanjut, berwawasan lingkungan. Kenapa saya ngambil visi saya harus diiringi dengan berwawasan lingkungan? Karena saya berpendapat kita belajar itu tidak terlepas dari lingkungan sosial budaya mereka. Jadi ketika kita belajar, kita harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan mereka, baik lingkungan sosialnya di rumah maupun lingkungan sekolah kita sendiri. Kita melihat apa aset dari yang dimiliki oleh sekolah kita. Saya juga harus melihat sejauh itu untuk mencapai visi yang saya rumuskan. Ini Prakasa Perubahan, saya mencoba meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Nah, karena di sini kita sudah punya aset kita labor komputer, sayang kalau tidak dimanfaatkan, kalau hanya dimanfaatkan ketika hanya AMBK saja. Nah, di sini saya memanfaatkannya dengan untuk meningkatkan kreativitas mereka dan motivasi belajar mereka, karena hal-hal baru itu akan merasa tertarik dan merasa tertantang mereka untuk belajar. Walaupun kemarin itu saya coba, itu anak-anak ada yang sudah bisa mengoperasikan komputer, ada yang belum, tetapi secara bertahap anak-anak sudah bisa untuk mengetahui bagaimana cara mencarinya, apa yang harus diketik, apa yang harus dibuka. Yang pertama itu merupakan pengalaman yang berharga bagi murid tentang hal-hal baru tersebut. Lanjut, ini Prakarsa Perubahan. Saya mengambil ini dalam proses Nah, alasan di sini ini ada tahapan bagja. Rekan senior saya yang CGP sudah ada, rekan saya Bu Mary, Bu Ria yang sudah lulus sebelumnya, sudah memahami dan menjalankan di kelasnya masing-masing, sudah mendahului, sudah banyak asam garam yang mereka lalui dan ilmu yang mereka dapatkan. Ini tahapan baca, itu ada katanya. B, buat pertanyaan umum. A, atur eksekusi. C, jabarkan rencana. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J-nya jabarkan rencana. A, atur eksekusi. Lanjut nih buat pertanyaan. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi? Nah, tindakan yang saya lakukan, saya berdiskusi, bertukar pikiran dengan kepala sekolah, dan bertanya juga kepada rekan senior. Kemarin itu sama Bu Anis, sama kebetulan mereka ada di sini. Kemudian sama Pak Miko, ya Pak Miko. Terus ambil pelajaran. Bagaimana cara meningkatkan
kreativitas dan motivasi belajar siswa. Belajar siapa guru yang ahli di bidang teknologi dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, apa saja teknologi yang digunakan. Nah, sebelum saya, Bu Mary juga sudah menggunakan HP dalam mata belajar tertentu yang saya lihat kemarin itu ketika dia di kelas 5 di tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian tindakan mendata guru, ya sudah mendata guru, kemudian yang digunakannya HP di rumah. Kalau saya ambil alih dengan yang ada di sekolah saja, ada labor komputer. Kemudian dari mimpi, apa ada kaitannya dengan antara pemanfaatan teknologi dan pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan yang dilakukan membuat lembaran observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar siswa. Nah, kaitannya di sini saya melihat dalam kegiatan itu ada, karena melihat ada 6 profil pelajar Pancasila. Mereka bisa untuk berkolaborasi dengan temannya, diskusi, kemudian bisa dia berpikir ya, kenapa ini merupakan hal baru bagi mereka untuk mencoba dan bagaimana caranya bisa mencari materi yang sudah ada di lembaran LKPD. Kemudian lagi jabarkan rencana. Nah, ini langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama itu tindakan yang saya lakukan membuat rencana pembelajaran, kemudian membuat penilaian dan reward bagi murid yang memiliki keberanian dan kreativitas mereka dalam menjawab LKPD-nya. Atur eksekusi. Siapa yang bertanggung jawab agar kegiatan pematologi dapat dalam pembelajaran, terutama itu saya sendiri. Kemudian saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan penanggung jawab dari labor komputer, itu Pak Miko. Saya sudah berkonsultasi untuk menggunakan sebelumnya, karena untuk kegiatan modul demonstrasi saya laksanakan, Bu. Baik, ini sebuah video yang mungkin ini menginspirasi bagi kita. Kalah Pak Miko. Siap-siap pertanyaan ini ditujukan ke Pak Miko nanti.
Dan apa hikmah yang dapat kita ambil dari video benar tadi? Bu Rahmi? Bapak Ibu yang berkomentar? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Takaji wasalam taga. Baiklah, dari video yang kita lihat tadi bisa kita ambil hikmah, salah satunya itu dengan berbagai cara, walaupun mungkin halangan atau rintangan yang kita hadapi itu mungkin menurut kita susah sekali atau besar sekali, rasanya mungkin tidak bisa kita selesaikan, tapi dengan segala usaha dan upaya yang kita lakukan, insya Allah semuanya itu bisa kita lalui dengan lancar. Ya, aplaus dulu untuk Bu Rahmi. Pintar, ibu hebat ternyata. Sambil ngobrol bisa menjawab. Baik, minta sama Ibu Wakil. Tambah sedikit. Manfaatkanlah potensi yang ada pada diri kita. Jadi kepada anak-anak kita terapkan untuk mencapai sesuatu itu, manfaatkan potensi kamu yang ada pada diri kamu, walaupun itu kekurangan dan kelebihan yang ada. Jadi manfaatkan potensi yang ada di diri siswa. Itu yang dilihat. Jadi untuk mencapai cita-cita dengan adanya potensi dirinya, dia harus manfaatkan itu. Jangan andalkan pertolongan orang lain atau pertolongan dari luar. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan dulu Bu wakil kita hari ini yang penuh semangat. Kakak terbesar saya jaga itu menyerah. Baik, di sini yang dilihatkannya dia menyadari, karena tadi kan ada bantuan ya yang digunakan, tetapi bantuan itu tidak bisa mencapai tujuan. Baru dia menyadari ketika dia tancapkan kukunya, dia punya potensi kelebihannya di kukunya, ternyata dia bisa naik ke atas. Nah, potensinya yang ada pada dirinya dia lupa. Padahal dia punya kemampuan dan kelebihan dan aset pada dirinya sendiri yang harus digunakannya. Baru dia menyadari sehingga dia dengan cepatnya naik ke atas. Dan kesalahannya sedikit ceroboh sampai di atas. Seharusnya jangan terlalu bahagia, tetapi dia meloncat sekuat tenaganya, tetapi patah dia kan. Tapi dia sudah menyadari bahwa aset yang dia miliki pada dirinya itulah yang harus diutamakan. Begitu juga kita. Kesimpulan dari penjabaran visi kita, kita harus menyadari yang dari visi kita tadi itu, yang kita utamakan dulu yang ada di dalam sekolah kita, baik itu SDM-nya maupun sarana prasarananya yang mendukung untuk pencapaian visi tadi. Sehingga dengan mengetahui dan mencatat serta mengumpulkan aset-aset yang ada di dalam, baik dari SDM-nya, sumber daya manusia berupa guru, kepala sekolah, dan stakeholder yang ada di SD Negeri 20 Kalunggu ini yang luar biasa hebat-hebatnya, karena sudah mencetuskan 6 guru penggerak, PP-nya guru kepala sekolah sudah 3 ya. Satu yang sudah lulus, Bu Fia sama Bu Dila dalam proses pendampingan. Itu kan luar biasa. Kita harus memanfaatkan aset-aset yang ada, terutama SDM, kemudian sarana prasarana kita untuk mencapai visi kita tadi. Semoga apa yang kita impikan dan cita-citakan untuk murid kita tercapai ke depannya. Dan begitu saja paparan dari saya, Bude Neng. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke tepuk tangan. Tepuk tangan yang luar biasa Bu, berikan kepada luar biasa Bu Risna. Dari awal sampai akhir, sampai
Oke, tadi samanya ice breaking ya. Ice breaking itu bukan tepuk tangannya Bu ya. Kalau ada film, ada cerita itu termasuk ice breaking gitu. Bapak Ibu, saya di sini kan tugasnya memantau sekali moderator. Yang tertarik di sini masalah visi sekolah. Ini hampir sama dengan sekolah saya. Baru kemarin juga Lokakarya bulan Juni kami pun merumuskan religiusnya sama, berprestasi, unggul juga, tapi bukan dalam iptek, cuma berwawasan lingkungan. Kita lihat juga visi Bu Risna sebagai guru penggerak juga berkarakter, religius termasuk berkarakter juga, berwawasan lingkungan, cerdas, berlandaskan iptek. Mungkin ini masukan Bu Risna ya. Visi Bu Risna ini kan tidak bisa Bu Risna capai sendiri. Pasti memanfaatkan peran dan nilai guru penggerak Bu Risna, salah satunya berkolaborasi. Berkolaborasi dengan warga sekolah, terutama dengan Bapak Ibu yang hadir. Kira-kira untuk mencapai visi ini, Bu Risna mohon bantuan kepada guru. Kira-kira program untuk berkarakter ini apa kira-kira yang akan dilakukan? Gitu. Berkarakter ini kan banyak nih Bu Risna. Kalau di visi sekolah religius, pokoknya dimensi 6 dimensi pada P5 itu karakter semuanya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, itu karakter, tapi religius. Yang kedua berkebinekaan global, menghargai budaya orang lain, itu karakter. Jadi semua enam itu, semua dimensi itu berkarakter semuanya. Jadi di sini kan Bu Risna menyampaikan berkarakter. Kira-kira berkarakter di SD 20 itu program yang sudah berjalan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter itu apa? Program 5S. 5S, Ya. salah satunya. Ya, senyum, sapa, sopan, salam, sambon. iya. Setiap pagi kalau yang guru piket, terutama piket itu bersalaman dengan siswa di depan. Terutama yang guru piket dulu, nanti mengiringi yang guru yang lain. Ada didokumentasikan berarti ya? Ada. Ini bukan tema sesar agregasi ya Bu ya. Cuma gini, kasus satu itu pasti ada dokumentasi. Suatu saat akan digunakan juga untuk kasih nyata modul-modul di PRM bagi Bapak Ibu. Bukan kita eksis, bukan di mana-mana berfoto, bukan gitu. Tapi itu gunanya gitu. Terus salah satunya mungkin bagi anak SD sebelum belajar itu baca Asmaul Husna dan doa. Nah, itu berkarakter termasuk program juga. Berarti itu sudah masuk di program sekolah berarti ya. Kalau setiap hari Jumat itu ada kultum. Nah, itu masuk juga religius. Itu karakter juga semuanya gitu kan. Gotong royong ada. Alhamdulillah. Kira-kira ada masukan nggak yang sudah berjalan nih Bapak Ibu? Kira-kira ada nggak yang baru ide Bapak Ibu untuk mewujudkan karakter ini di mana kira-kira Bapak Ibu? Ada masukan nggak? Boleh Bu Risna nanti menyampaikan ke kepala sekolah. Ini kan untuk kita semua ini. Kepala sekolah itu bukan punya sekolah, kita yang punya sekolah Bapak Ibu. Kepala sekolah ini mungkin setahun, 2 tahun pindah, 4 tahun pindah, ya kan? Jadi yang punya sekolah itu kan kita lah yang akan melanjutkan bagaimana sekolah ini baik atau bagaimananya. Ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu di sini? Mungkin saya menghantar diskusi saja. Mana tahu ada usulan dari Bapak Ibu. Bagaimana kalau di kata-kata berkarakter ini yang kita lakukan. Mulai dari yang dilakukan Bu Risna sebagai guru penggerak, nanti baru ke visi sekolah kita apakan, pedoman visi sekolah. Kira-kira visi Bu Risna yang berkarakter ini programnya selain yang sudah kita lakukan ada tambahan nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau untuk program sudah apa kayaknya? Kita jalankan aja yang udah ada. Oh, kita jalankan continue ya Bu ya. Kita secara Oke. Berarti udah banyak ya Bu. Sudah banyak yang dilakukan, tinggal menjalankannya dengan maksimal. Terima kasih Bu. Cerdas berlandaskan iptek itu ada visi Bu Risna. Juga unggul dalam iptek itu visi sekolah. Berarti sinkron matching ya. Kira-kira kalau ANBK mungkin tidak kita masukkan, salah satu itu sudah nasional Bu, semuanya sudah melakukan. Yang khusus ikonnya SD 20 kira-kira apa Bu? Yang cerdas dalam iptek ini apa kira-kira programnya untuk mencapai ini? Baru untuk kegiatan itu school dalam proses pembelajaran dulu. Baru memulai. Oh, berarti siswanya menggunakan IT, bukan gurunya saja ya? Gurunya ya juga.
Nah, kalau siswa sudah pasti gurunya udah. Gurunya sudah beberapa program seperti Bu Mary itu ahli banyak di YouTube sudah buat video pembelajarannya. Membuat video pembelajaran. Yang lainnya juga Ada dibagi Bu di grup Bu media pembelajarannya itu? Enggak. Harus Bu. Pribadi aja, ya pribadi. Kalau dapat dibagi Bu, jadi bisa juga sebagai contoh berbagi praktek Bu, amal itu. Gini Pak Ibu, kemarin saya ada sosialisasi ikut sebagai peserta di Dinas Pendidikan. Semua siswa mulai dari PAUD sampai SMA atau SMK kan menggunakan akun belajar. Itu kemarin di data Kota Padang nomor 2 terakhir siswanya menggunakan akun belajar. Kenapa? Mungkin selama ini kita terlena akun belajar ini gunanya untuk apa tuh anak, paling ANBK, bukan. ANBK tidak menggunakan akun belajar. Ya enggak Pak operator? Menggunakan akun belajar? Enggak kan Pak? Enggak. Akun belajar itu dibuka saja oleh siswa, terdeteksi Kemendikbud, berarti SD 20 sudah menggunakan akun belajar siswanya. Sudah terdeteksi sekian orang. Ya, ini mungkin karena baru, karena itu makanya saya informasikan. Kita di bawah Mentawai Bapak Ibu. Mentawai yang jaringnya lemot, tapi di atas kita predikatnya gitu. Luar biasa. Jadi kita bisa menilai, merefleksi diri kita sudah punya semuanya. Bagaimana yang sampai Kang Burisna, aset kita udah banyak gitu. Dan tinggal kitanya tergerak nggak kita menggunakan hal itu. Agak sedih juga melihat Kota Padang 2 terakhir. Padahal kita pusat kota. Yang nomor 1 itu kalau nggak salah itu Payakumbuh, karena Pak Robi di SMK 4 beliau yang duta pembatik 2019, berarti memang apanya IT. Sekolah kita ikut pembatik ada? Karena guru penggerak wajib dalam proses ya, baru Bu. Ya, karena wajib ya Bu. Kalau pada Ibu ikut 2023, berarti level 1 free Bu. Iya, katanya. Iya. Tapi tetap diklaim ya Bu, nanti keluar sertifikatnya. Tunggu dulu Bu, mengenai kata Ibu ID anak gitu. Kami kan belum ada sosialisasinya kalau anak itu wajib menggunakan akun gitu. Ya mungkin karena di sini ekonomi kita banyak yang menengah ke bawah. Jadi untuk sekarang pun tidak semua orang tua yang punya HP. Kita pun jadi kewalahan misalnya memberikan informasi di grup kelas masing-masing. Ada beberapa anak yang orang tuanya memang tidak punya HP, tidak punya HP. Jadi informasi pun orang tua tidak dapat, apalagi untuk membeli paket HP gitu kan Bu. Jadi terkendala itu gitu ya. Kalau akun belajar itu di mana dapatnya dari anak? Iya, Akun dibuat sendiri per anak. Kayak Anak SMA, kayak anak SMA kan dibuat sendiri per anak Iya, masing-masing. bukan Bu, dari Kemendikbud Bu. Kalau data Dapodik sudah disinkronkan, itu akun belajar kan ada. Dulu akun Bapak Ibu kan ada. Itu sama dengan siswa keluarnya. Masing-masing siswa itu mempunyai kelebihannya gini Bapak Ibu. Contoh kita lah yang sudah mempunyai akun. Kita guru menggunakan akun itu pasti karena admin aja. Karena PR. Tapi bukan itu aja Bu. Contoh rapor pendidikan, rapor sekolah kita itu bisa kita lihat melalui akun belajar. Kalau Bapak Ibu melihat dengan akun belajar, maka Bapak Ibu sudah menggunakan akun belajar. Jadi terdeteksi oleh Kemendikbud. Tapi kalau kita melihat rapor pendidikan hanya dikirim oleh Textset melalui Excel, tidak terdeteksi. Kita hanya melihat Excel saja. Tapi kalau kita melihat menggunakan akun belajar, www.belajar.id, lihat rapor pendidikan kita. Rapor atau nilai kita sebagai guru, sebagai siswa di situ kan ada. Kita gunakan itu terdeteksi langsung. Begitu juga dengan siswa. Oke, tadi kekurangannya orang tua atau ekonomi orang tua. Tadi kakaknya ada lapor Bu. Nah, kita bawa mungkin khususnya anak kelas 6 dulu. Menggunakan media pembelajaran, menggunakan apa umpamanya. Suruh mereka menggunakan dengan akun mereka. Itu di sekolah ada Bu semuanya Bu. Gunakan akun admin. Admin sekolah kan ada, kepala sekolah ada operator. Gunakan akun beliau, terbuka semuanya Bu. Di situ terlihat mana guru yang belum aktif akunnya. PU juga gitu loh Bu. PU juga harus aktif, punya warga sekolah. Pegawai, maaf, yang CS pun ada akun belajarnya. Semua warga dilibatkan itu Bu. Kemarin kami itu, ini juga ada grupnya. Begitu juga ya siswa. Jadi siswa itu tidak harus menggunakan HP di rumah, menggunakan laptop, tidak. Di sekolah kita akan
passwordnya. Kalau ada anak kelas 6 itu udah lihat ya diganti pin ya, ganti password itu udah. Kalau mulai dari kelas Kalau 6 bisa password lah yang ya. bahasa Arab Mulai dari kelas 6 bisa lah. dia kan mereka sendiri. Setelah diganti mereka, kita suruh mereka lihat Canva lah kan, contohnya gitu kan. Dibukanya Canva sudah terdeteksi walaupun sekali itu dia membuka. Berarti SD 20 kelas 6 sudah seluruhnya menggunakan akun belajar. Jadi karena saya tertariknya tadi visi sekolah SD 20 unggul dalam iptek. Visi guru penggerak cerdas berlandaskan iptek. Jadi kita berharap siswa itu memang itu ya memang maju sesuai dengan produk dan zamannya sekarang. Kalau siswa kita kan kalau di IT kan nomor 1 sekarang Bapak Ibu. Malah saya seperti saya kadang edit video atau apa yang nggak tahu dulu itu dengan anak minta tolong. Kita nggak bisa berbohong tentang itu gitu. Memang anak itu lebih lihai dari kita. Memang itu zamannya sekarang gitu. Jadi kalau akun belajar kita berikan ke anak, seandainya kita bukan kita sebagai guru menggunakan akun guru itu kan 100 GB free-nya. Kalau siswa itu 25 GB. Jadi mereka menggunakan template-template yang berbayar itu jadi gratis jadinya. Jadi kalau mereka menggunakan HP email biasa, itu kasihan kan berbayar dan terbatas pun template-nya gitu. Jadi kalau dapat menggunakan itu gitu bisa diskusikan nanti. Kemarin hanya beberapa sekolah dari itu yang kami selesaikan. Jadi mumpung itu dapat saya sampaikan juga sedikit gitu. Semuanya dapat. Ya 1 Oktober besok siswa yang kelas 7 SMP. Kalau kami lah siswa SMP itu punya kelas 7 Oktober itu harus kan entry ya Pak. SMP ada entry ada sinkron sambulinnya. Kalau sudah sinkron nanti kan akan kita ada dibaca nanti keluar akunnya kita sosialisasikan ke siswa. Jadi per kelas per wali kelas menyampaikan Ananda ini akun belajar. Akunnya gini, anak saya ini kan kelas 12 Bu di SMA. Dia nggak tahu. Gurunya nanya akun belajarnya apa nggak tahu. Jangan salahkan anak, mungkin kita yang belum menyampaikan mensosialisasikan. Jadi takutnya seperti itu. Jadi supaya tingginya apa kita sekali aja kita melihat atau menggunakan akun belajarnya sudah terdeteksi bahwa SD 20 siswanya sudah sekian orang menggunakan akun belajar. Walaupun sekali aja. Pasti dipantau dinas besok. Kalau udah ya kemarin kan sudah diapakan kita sudah kerja Pak Rodi ini sudah kerjasama dengan dinas itu akan mendata tidak pantau per SD ya. Sudah kita lihat tadi. Bergerak cepat kita. Kencang.